Shalom, selamat hari Minggu, selamat beristirahat, selamat mengambil waktu bersama keluarga di akhir pekan, dan tentunya selamat beribadah ya. Entah itu tatap muka ke gereja, ataupun via online, atau dengerin khotbah, atau podcast, atau nonton video-video rohani. Saya berdoa bahwa hari-hari teman-teman semua selalu dipenuhi dan kasih karunia daripada Tuhan. Dan untuk minggu ini aku mau bagiin the message dari ayat yang tentunya pasti sudah terkenal. Ini banyak banget sering dikutip ya sama hamba-hamba Tuhan, dan tentunya juga di dalam kalimat-kalimat motivasi Kristen. Yuk kita baca yuk. Let's see, Proverbs chapter 3. Wow, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 12. Satu perikop nih ya. Aku akan bacain. Nanti teman-teman bisa baca sendiri juga ya di rumah. Tapi aku mau highlight beberapa poin, beberapa ayat di sini yang kalau kita lihat dari terjemahan the message-nya itu benar-benar powerful, and for me personally itu benar-benar bicara kayak gitu akan banyak hal, dan juga bisa dibilang menjadi prinsip lah buat aku. Jadi dari ayat yang pertama, let me just read it. Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. Good friend, don't forget all I have taught you. Take to heart my commands. They will help you live a long, long time. A long life lived full and well. Right, jadi katakan di sini, sahabatku, jangan lupakan apa yang diajarkan, simpan dalam hatimu ajaranku. Dia akan membantu kamu untuk hidup lama dengan umur panjang, dan tentunya berbuah kayak gitu. Nah, ini nih aku suka nih ayat ketiga dan keempat. Don't lose your grip on love and loyalty. Jangan kehilangan pegangan. Grip ya, grip ini nggak cuma sekedar megang, tetapi mencengkeram. Kalau pegang biasa itu hold, kayak ini hold gitu, tetapi grip itu yang gitu kan. Nah, ini firman ini katakan don't lose your grip on love and loyalty, dalam kasih dan kesetiaan. Tie them around your neck, carve their initials on your heart. Wow, ini ayat ini benar-benar menekankan betapa pentingnya kasih dan kesetiaan dalam kehidupan kita. Pertama, dibilang bahwa kita harus grip, itu artinya cengkram itu kasih dan kesetiaan. Kemudian harus ikatkanlah di lehermu, katanya kalungkanlah di lehermu kan. Tie them around your neck. Kalau kalung sih nggak diikat ya, maksudnya kita cuma kayak pasang doang. Tetapi di ayat ini dikatakan tie them, di terjemahan the message. Tie artinya ikat, mungkin kayak choker kayak gitu, yang benar-benar di leher terus diikat kayak gitu, artinya tidak mudah lepas. Kemudian carve their initials on your heart. Wow, pahatlah inisialnya di hatimu. Nah, kalau dipahat ini juga, ayo kita lihat teman-teman, kalau dipahat itu nggak bisa dihapus. Kalau ditulis bisa dihapus. Contoh, kita pakai spidol ya, kita tulis di kayu, itu bisa dihapus, bisa ditutupin gitu kan ya. Tapi kalau dipahat artinya itu tuh permanen gitu. Nah, firman Tuhan katakan untuk kita carve the initial, memahat kasih dan kesetiaan di dalam hati kita. So, imagine betapa pentingnya kasih dan kesetiaan ini di mata Tuhan. Okay? Kemudian ayat selanjutnya, earn a reputation for living well in God's eyes and the eyes of the people. Nah, ini penting banget nih buat kita semua untuk selalu ingat bahwa tidak hanya kita itu harus hidup baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi ada orang yang kayak rohani banget kayak gitu, wah, menyembah, berdoa, puasa, ibadah, baca firman, tetapi di hadapan orang-orang belum bisa jadi terang kayak gitu. Masih marah lah, masih suka berantem lah, masih suka berebut barang di pasar mungkin, atau kayak panas argumen sama penjual waktu tawar-menawar, atau mungkin suka debat di sosial media. I'm not sure, tetapi Tuhan katakan reputasi untuk living well itu harus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Jadi nggak cuma di hadapan Tuhan saja. Nah, ada juga orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, mereka living well-nya itu ya di hadapan manusia doang kayak gitu kan, nggak tahu yang namanya takut akan Tuhan. Tapi kita diingatin dari ayat ini, reputasi itu harus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Oke. Kemudian ayat 5-12. Trust God from the bottom of your heart. Percayalah kepada Tuhan dari dalam hatimu, dari dasar hatimu. Don't try to figure out everything on your own. Jangan berusaha untuk menyelesaikan atau menemukan jalan keluar on everything gitu loh, on your own. Jangan pakai usaha sendiri kayak gitu, kata Tuhan. Nah, ini juga ayat favoritku nih. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go, because He is the one who will keep you on track. Oke teman-teman, sekarang kalau kita bicara tentang tracknya Tuhan, gimana sih caranya supaya kita tahu bahwa kita ada di tracknya Tuhan? Nih, firman-Nya katakan, dengarkanlah suara Tuhan dalam semua hal yang kamu lakukan dan kemanapun kamu pergi gitu. Karena ketika kamu melakukannya, ketika kamu ngedengerin suara Tuhan, ketika kamu benar-benar ngikutin apa yang Dia suruh, Dia katakan, entah itu bukan cuma saat kamu ibadah, tetapi dalam kamu melakukan pekerjaan sehari-hari, dalam membuat pilihan-pilihan hidup, firman Tuhan katakan Dia akan menjaga kamu untuk tetap on track. So, menarik sekali ya, dan aku sendiri udah belajar kayak bertahun-tahun bahwa kalau kita bisa on track itu bukan cuma effort kita sendiri, tetapi sebenarnya itu Tuhan jagain kita supaya tetap on track. Tapi kuncinya yaitu we have to listen for God's voice. Jadi kalau ada dengar suara Tuhan ya, jadi jangan keraskan hatimu, okay? Next, don't assume that you know it all. Jangan merasa, jangan berpikir, jangan mengira kamu tahu segala sesuatu. Hikmat kita ini masih kecil, masih rendah gitu. Jadi hati yang selalu mau belajar itu penting banget ya. Jadi ini nggak hanya dalam konteks rohani, tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Di sini jelas banget Tuhan katakan don't assume that you know it all. Artinya dalam semua aspek, dalam semua konteks, entah itu rohani ataupun sekuler, kita harus selalu punya hati yang mau belajar. Kemudian run to God, run from evil, ya, lari ke Tuhan, lari dari yang jahat katanya. Nih ayat kesukaan nih, your body will glow with health. Tubuhmu akan glowing katanya, with health, dengan kesehatan. And your very bones will vibrate with life. Oke, so kita tahu cerita Musa ya. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, dia berjumpa dengan Tuhan, dia bertapa sama Tuhan 40 hari, dan ketika turun itu wajahnya bersinar karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ini firman Tuhan juga katakan kalau kita mengikuti apa yang Tuhan suruh, yang tadi ayat-ayat yang aku bacain di atas tadi, maka kita akan ngalamin yang namanya your body will glow with health. Jadi glowingnya ini nggak pakai skincare manusia, tapi pakai skincare surgawi. Teman-teman ya. And your very bones will vibrate with life. Dan tulang-tulangmu katanya akan segar gitu, vibrate with life. Nih buat yang suka sakit tulang atau rematik atau encok gitu kan ya, walaupun kayaknya udah berumur terus rasanya tulang-tulangku ini tidak sekuat dulu. Just follow God's voice, follow God's words. Your very bones will vibrate with life. Okay? Kemudian honor God with everything you own. Hormatilah Tuhan dengan segala sesuatu yang kamu miliki. And give Him the first and the best. Berikan Dia yang pertama dan yang terbaik. Your barn will burst, your wine vats will brim over. Lumbung-lumbungmu akan penuh, kantong-kantong anggurmu juga akan berlimpah. But don't, dear friend, resent God's discipline. Jangan marah kalau didisiplin sama Tuhan. Don't sulk under His loving correction. Kalau Tuhan koreksi itu Dia loving correction, bukan evil corrections, bukan mengkoreksi karena Dia benci kamu atau karena Dia mau melakukan hal jahat kepadamu. Sebaliknya Dia koreksi kita karena Dia sayang sama kita. Dan last verse, it's the child He loves that God corrects. A father's delight is behind all this. Anak yang dikasihilah itu yang dikoreksi sama Tuhan, karena ini adalah kesenangan hati Bapa.
So this is the first time aku making video ini di sore hari. Biasanya itu di siang hari ya, dan sekarang it's a praying time ya untuk saudara sepupu kita. But I just want you to know guys, bahwa firman Tuhan khususnya di Amsal ini, di Proverbs, itu benar-benar penuh dengan petuah-petuah dan nasihat-nasihat yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Jadi nasihat-nasihat ini gak cuma sekedar klise, tetapi ini adalah guidance dalam kehidupan. Dan kalau kita praktekkan itu benar, kita bisa jadi seseorang yang sangat-sangat berbeda dari orang lain pada umumnya, dan kita menjadi change maker, jadi garam, jadi terang, kayak gitu. So I just pray that you read the Bible, kamu baca Alkitabmu, dan juga khususnya pelajari dari kitab Amsal. Nah khususnya itu tadi Amsal pasal 3 itu adalah ayat kesukaan aku, pasal kesukaan aku. So that's all for today. It's very very short. I have to finish here, but I pray that Lord will guide you when you read your Bible, when you read the Word of God. There is a power that happening in atmosphere and feel your spirit, your souls, and your body. God loves you so much, and He will be with you. He will be your guidance through everything in your life. God bless you.